Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah, bunda, dan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita, kita sekeluarga, serta seluruh umat muslim di dunia. Amin ya Robbal Alamin. Jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan, kami ucapkan kepada teman-teman, ayah, bunda, semua yang telah bersedia meluangkan waktunya di sini untuk kita sama-sama menambah iman kita sejenak. Apa kabar semuanya, ayah, bunda, dan teman-teman? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan iman yang terus bertambah, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala berikan kemudahan kita, Alhamdulillah dapat menuntut ilmu bersama di kajian Parenting Atfal Playhouse kelima yang akan diselenggarakan bersama Fakih Muslim Indonesia. Dan Masya Allah, kajian hari ini spesial karena dibuat menjadi series kajian adab for parents yang alhamdulillah insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Lukman Hakim Hafizahullah. Kali ini kita bersama akan membahas tema kelima yaitu memupuk sifat pemaaf. Ustadz Lukman Hafizahullah merupakan lulusan STDI Imam Syafi'i Jember dan Universitas Islam Madinah. Saat ini aktif sebagai kepala sekolah pesantren Urwah bin Zubair di Maros, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik Ustadz sudah bergabung dan bersedia meluangkan waktunya di sini. Sebelumnya, Ana mau reminder untuk ayah, bunda, dan teman-teman semua mengenai adab menuntut ilmu. Yang pertama, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu hanya kepada Allah, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keempat, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz. Dan yang terakhir, mengikat ilmu dengan tulisan. Izin juga menyampaikan peraturan kajian hari ini, pastikan sudah mute audio masing-masing agar tidak mengganggu berjalannya materi dari Ustadz. Dan untuk akhwat, dipersilakan untuk mematikan kameranya, dan untuk ikhwan, jika berkenan boleh on kamera. Sekali lagi disampaikan bahwa apabila ada yang ingin bertanya, dapat disampaikan melalui chat Zoom. Silakan beri dengan format nama, strip pertanyaan, akan ada hadiah menarik berupa satu merchandise dari Atfal Playhouse bagi pertanyaan terpilih. Bagi pemenang, diharapkan nanti juga ketika diinformasikan dapat DM Instagram Atfal ya untuk kami tindak lanjuti pengiriman hadiahnya. Dan insya Allah kajian sebentar lagi akan dimulai. Jangan lupa untuk memperhatikan adab penuntut ilmu untuk ayah, bunda, dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa berlama-lama lagi, bismillah kajian akan dimulai ya. Untuk Ustadz Lukman Hafizahullah dipersilakan untuk memulai kajian. Barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair. Wa barakallahu fikum. Jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Segala puja dan puja hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa mensyukuri nikmatnya, nikmat yang begitu banyak. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menimbang-nimbang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana kenikmatan kita bisa beribadah, itu paling utama. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa melihat Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan lisan kita. Semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan secara lengkap masih ada pada diri kita semuanya. Yang mana tadi pagi saya dapat berita juga, di berita yang sangat menyedihkan, yang mana saudara-saudara kita di Palestina sana ketika lagi mengantri makanan di tempat pengungsian ditembak oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka, ditembak oleh orang-orang Yahudi sehingga kabarnya ada 100 orang yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan aman. Kita masih aman di negeri kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal agar nikmat ini terus-menerus ada pada diri kita, dan semoga, dan kita doakan juga. Kita doakan pada hari Jumat ini, di penghujung Jumat nanti, yang mana ada suatu waktu, yaitu setelah asar, yaitu sebelum maghrib, yang mana doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Jangan lupakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, karena mereka lagi kesulitan. Jangankan untuk makan daging, makan pokok saja mereka kesulitan. Bahkan ada video itu anak kecil, anak lihat, ya Allah, sedih sekali. Beberapa hari dia sudah tidak melihat roti. Bagaimana dia mau makan, melihat saja dia tidak bisa. Bahkan saya dapat potongan video bagaimana seorang anak kecil saking laparnya dia harus mencabut rumput dari tanah, kemudian
dia masukkan ke mulutnya, kemudian dia kunyah. Kita kurang nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Mungkin makan yang ada di rumah kita kita bisa masak beberapa hari. Tapi saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lain, yaitu di Palestina sana, yang berada di pengungsian, mereka sangat sulit mendapatkan makanan. Ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan jiwa maaf pada anak-anak kita. Dan sebelumnya kami selalu mengingatkan dan tidak bosan mengingatkan bahwa dalam pendidikan, dalam mendidik anak butuh yang namanya ilmu. Bagaimana kita mau bergerak, bagaimana kita mau mendidik anak kalau seandainya kita tidak punya ilmunya. Kita harus punya ilmunya agar kita bisa matang dalam mendidik anak. Contoh gini, orang saja ketika masak atau ketika masak misalnya, itu harus ada ilmunya. Bagaimana cara mematikan bagaimana cara mematikan gas yang terbakar, itu ada ilmunya. Bagaimana cara memberikan ayam makan, itu ada ilmunya. Itu beriin ayam makan aja ada ilmunya. Misalnya untuk mengembangbiakkan ayam petelur, itu ada ilmunya. Bagaimana dengan mendidik anak, tentu juga ada ilmunya. Dan ini sangat penting sekali. Kita dalam mendidik anak itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Sampai kita meninggal dunia nanti juga kita harus mempertanggungjawabkan anak-anak kita. Semua yang ada di bawah kita, kita harus pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita, mewanti-wanti semua manusia yang ada di muka bumi ini melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa duluan? Diri kita dulu. Kita belajar bagaimana cara memelihara diri dari api neraka kalau kita tidak belajar. Makanya perlu yang namanya belajar agar kita bisa memelihara diri kita dari neraka. Dan keluargamu, bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita juga kita harus menjaganya dari api neraka. Ajarkan dia sholat. Bagaimana kita mau mengajarkan anak kita sholat? Bagaimana mengajarkan anak kita tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul? Bagaimana kita ajarkan kepada anak kita tentang Islam? Kalau seandainya kita tidak berilmu, makanya butuh ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Karena tugas utama orang tua bukan membangunkan atau memberikan fasilitas yang mewah, bukan membangunkan rumah yang bagus, bukan memberikan dia fasilitas mobil yang bagus atau kendaraan yang bagus. Itu boleh, bagus, tapi ada yang lebih utama dari itu, yaitu mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga-keluarga kita agar terjaga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Mau anaknya itu di pesantren, mau anaknya di sekolah yang terbaik, tetap orang tua yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin. Seorang seorang suami memimpin istri dan anaknya. Seorang istri ketika suaminya tidak ada, dia memimpin di rumahnya dan memimpin juga anak-anaknya. Semua dari kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dahulu telah kita sebutkan, kami ulangi. Beliau mengatakan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal terhadap apa yang telah kita berikan kepada anak kita. Apakah kita mengajarkan anak kita beribadah kepada Allah? Apakah kita mengajarkan anak kita atau bermaksiat kepada Allah? Apakah kita mengajarkan kepada anak kita pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, atau kita malah menyepelekan pendidikan anak, yang mana semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar mengatakan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Kita akan diminta pertanggungjawaban, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Jadi anak kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Anak kita taat nggak kepada orang tuanya? Pada kali ini yaitu tentang bagaimana mendidik anak menjadi jiwa pemaaf.
Sebelumnya kita membahas sampai sana, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu pengertian sifat maaf dan apa keutamaan-keutamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yaqulu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Jadi jadi kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersumpah, oh saya tidak mau memberi adik saya tidak mau saya tidak lagi mau memberi kepada keluarga saya, kepada kakak saya. Itu tidak boleh. Dia diberikan kelebihan sementara kakak-kakaknya, keluarganya dalam keadaan fakir. Kemudian dia suatu hari sakit hati terhadap perkataan atau perbuatan keluarganya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya itu tidak akan memberikanmu lagi hartaku. Tidak boleh demikian. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan dia bersumpah, kita juga tidak boleh bersumpah untuk tidak memberikan kepada kaum kerabat, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Kita berikan kepada mereka kalau kita mampu. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Jadi kalau seandainya kita ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jal, maka maafkan orang lain. Sebelum kita mendidik anak kita untuk memiliki sifat maaf, maka didik diri kita dulu untuk memiliki sifat maaf. Gimana caranya kita ingin mendidik anak tersebut memiliki sifat maaf sementara orang tuanya sendiri tidak mau memaafkan antara sesamanya? Wal ya'fu wal yasfahu kata Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ini dalam surat An-Nur eh, ayat 22. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang mana beliau adalah seorang ahli tafsir, dia mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sempat bersumpah bahwa tidak akan memberi apapun kepada Mistah bin Atsatsah. Jadi dahulu ini Abu Bakar itu sering memberikan makanan kepada Mistah, yang mana Mistah adalah seorang yang miskin, yang mana itu juga eh, dari keluarganya, seorang yang miskin. Akhirnya Abu Bakar itu selalu memberikannya makan. Sehingga suatu saat Abu Bakar sempat berhenti dan bersumpah untuk tidak memberikannya lagi makan. Kenapa? Karena Mistah bin Atsatsah terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia dia termasuk Mistah bin Atsatsah itu terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri Aisyah radhiyallahu anha yang mana dituduh untuk berzina. Maka gini, kalau seandainya anak kita lah atau istri kita difitnah oleh orang lain, itu sulit untuk memaafkan orang tersebut. Ya, sulit untuk memaafkan orang tersebut. Itu sulit untuk memaafkan orang tersebut. Ini Abu Bakar As-Siddiq, anaknya difitnah bukan fitnah main-main, difitnah berzina. Bayangkan difitnah berzina. Tapi apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah memerintahkan dia, Abu Bakar, untuk memaafkan. Turun ayat ini. Maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan melegakan semua dari kaum mukminin dan merasa bahagia serta tentram atasnya, Allah Azza wa Jalla menerima taubat orang-orang itu dan Abu Bakar tidak jadi melakukan apa tidak jadi untuk tidak memberikan kepada Mistah. Akhirnya Abu Bakar terus memberikan makanan kepada Mistah sekalipun beliau sempat ikut untuk menyebarkan berita bohong dan memerintahkan supaya ditegakkan hukuman bagi mereka. Jadi kita harus memaafkan. Ini saja Abu Bakar As-Siddiq difitnah anaknya setelah berzina. Ketika turun ayat wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, berlapang dadalah.
Abu Bakar itu memaafkan. Waliyafu walisfahu. Karena kenapa? Saya ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu hal yang mendatangkan ampunan Allah adalah dengan memaafkan orang lain. Dengan memaafkan orang lain. Sekarang ini kita harus banyak-banyak memaafkan orang lain. Terutama pada zaman sekarang ini, gak orang gampang tersinggung, ya. Orang gampang sekali tersinggung. Baru dibilang sedikit ini tersinggung. Bagaimana bagaimana orang-orang disakiti, kita banyak disakiti. Belum lagi sekarang orang menyakiti lebih gampang melalui kata-katanya lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat Facebook, Twitter, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Bagaimana kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu disakiti. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu disakiti. Yang mana beliau pernah diusir dari Taif. Beliau pernah diusir dari Taif kemudian disakiti oleh kaumnya. Beliau pernah diusir dari Mekah juga. Beliau pernah diusir dari Mekah sehingga dia harus berjalan kaki hijrah bersama Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Berjalan sampai diburu oleh kaum Quraisy, diburu ingin dipenggal lehernya oleh kaum Quraisy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza." Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta sedikit pun. Dan tidak ada seorang yang memberi maaf pada orang lain melainkan itu kemuliaan baginya. Itu kemuliaan. Orang yang memberi maaf adalah kemuliaan. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan pada pembesar Quraisy yang dahulu pernah menyakiti dirinya. Bagaimana Nabi pernah diboikot sama orang-orang kufar. Bahkan Nabi pernah dicari kepalanya dalam keadaan terbunuh atau tidak, dia akan mendapatkan imbalan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar orang kufar Quraisy ingin membunuh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bahkan sahabat-sahabat beliau dibunuh. Tapi ketika Fathul Makkah tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kendali kota Makkah, apakah dia balas dendam kepada orang kufar Quraisy? Tidak. Nabi memaafkan orang-orang kufar Quraisy. Padahal ketika yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, jangan kali disakiti diusir. Coba pakai bayangkan, kalau seandainya kita diusir dari rumah kita nih, itu rumah kita, kita yang beli pakai duit kita lahir di sana diusir, sakit nggak hati kita? Sakit. Ini Nabi bukan diusir dari rumahnya, diusir dari tempat kelahirannya, dari Mekah diusir. Udah diusir, diusir, disakiti pula. Serta sahabat-sahabatnya dibunuh. Beberapa sahabatnya dibunuh. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kendali Mekah, Fathul Mekah, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau balas dendam? Tidak. Beliau mengatakan, pergilah karena kalian semua bebas. Diriwayatkan juga dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, seakan-akan aku pernah melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Jadi orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang semisalnya. Ini nabi dipukul sampai berdarah. Sampai berdarah. Kemudian nabi ini mengusap darah yang di wajahnya sambil berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Ini Nabi sempat mendoakan kaumnya. Sempat mendoakan kaumnya. Kalau kita, udah. Kita dipukul, lapor polisi. Gebukin. Buat dia menyesal, tabrakin. Allahul Musta'an. Itulah akhlak para nabi. Mereka gampang memaafkan. Mereka gampang memaafkan. Mereka gampang memaafkan. Itu para nabi itu mereka semuanya sangat mudah untuk memaafkan. Dan di samping itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Taif, diusir oleh kaum di Taif, beliau juga pernah berdoa demikian. Dia ketika diusir dari Taif, datang dua malaikat. Kemudian dia mengatakan malaikat gunung, malaikat Jabal ya, malaikat gunung. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, lau syi'ta, kalau engkau mau, aku akan timpakan gunung ini ke mereka
perbuatan sebagai balasan terhadap perbuatan yang mereka lakukan kepada engkau. Kalau kita, iya, tafadhol, silahkan. Kita balas tuh. Sampai habis pokoknya. Kalau kita. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jangan. Mudah-mudahan ada dari keturunan-keturunan mereka yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat sekarang Taif, semuanya 98%, 100% mungkin kita katakan itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sifat maaf ini merupakan akhlaknya para ulama, akhlaknya orang-orang saleh. Dikisahkan pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Ya. Khalifah Al-Mu'tasim ini pernah memenjarakan Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad ini adalah salah seorang ulama hadis yang muridnya sangat banyak. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Imam Ahmad ketika itu dimasukkan ke dalam penjara karena berkutat pada keyakinannya bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sedangkan Khalifah Al-Mu'tasim memaksanya untuk mengatakan bahwa katakan Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad tidak, tidak. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dijebloskan ke dalam penjara. Beliau dipukul dengan cemeti, beliau dipukul sampai pingsan. Darahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Akan tetapi Imam Ahmad berkata, aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq. Sudah aku maafkan Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Ya, dan Al-Mu'tasim yang memukulnya. Itu ulama apa yang yaitu para penguasa yang memukulnya ketika saat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Baru tersinggung sedikit, udah saya akan tuntut dia di akhirat kelak. Baru kesenggol sedikit, udah marah, udah ngambek. Baru hanya masalah sepele, nggak dimaafin. Ini bagaimana dengan para nabi? Taib. Yang kita harus perhatikan adalah bahwa memaaf adalah merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal. Itu perintah dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah yang kedua, maaf itu menghilangkan penyakit hati. Orang yang senantiasa, orang yang tidak mau, orang yang tidak memiliki sifat maaf, dia selalu mendendam, ingin membalas dendam, maka bisa dipastikan bahwa di hatinya ada penyakit, kedengkian, kebencian pada sesama, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit hati. Ini orang yang tidak mau memaafkan. Begitu juga orang yang memaafkan, orang yang sifat maaf, itu memiliki ketenangan jiwa dan ketenteraman batin yang sangat luar biasa. Yang ketiga, terus dia akan memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jal. Dia akan memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jal ketika dia memaafkan orang lain. Pahalanya, apa pahalanya dari Allah? Allah akan ampunin. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Abu Bakar As-Siddiq yang tadi kita ceritakan, bagaimana anaknya yang selama ini beliau memberikan orang makan, memberikan miftah makan tiap hari, dihidupin, dinafkahin. Akan tapi dibalas apa oleh miftah? Dibalas, dia sebarkan berita-berita bohong terhadap anaknya, dituduh anaknya sebagai penzina. Harus sakit hati sebagai seorang bapak, sakit hati. Sebagai seorang bapak wajar ya, sakit hati. Anaknya dituduh demikian. Tapi ketika mendengarkan surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapang dadalah. La tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apa kalian tidak suka untuk aku ampuni? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tetap memberikan mistah makanan. Terus di antara pelajaran dalam memaafkan adalah mencapai derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Kita akan bisa mencapai derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selanjutnya adalah menyebarkan kecintaan serta mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Itu sifat pemaaf. Kita saling tersamuh dan tersamuh antara satu sama lain. Kita harus saling toleransi antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menanamkan sifat maaf ke dalam di anak-anak kita. Yang pertama adalah kita tanamkan kepada anak kita bahwa yang memerintahkan maaf ini bukan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang memerintahkan maaf ini bukan bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, bukan. Akan tetapi Allah lah yang memerintahkan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat jelek kepada kita. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Ini yang pertama. Allah lah yang memerintahkan
anak kita kasih tahu anak kita bahwa yang Allah lah yang memerintahkan anak kita ini untuk meminta maaf. Yang kedua, kita tanamkan kepada orang lain, kepada anak kita, bahwa adanya masalah, adanya ketidak saling pahaman, itu adalah hal yang tabiiyat yang biasa terjadi ketika seorang berinteraksi dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf bukan berarti menunjukkan kelemahan. Karena banyak orang mengira bahwa ketika dia minta maaf berarti dia sudah kalah. Tidak. Kita harus tanamkan kepada anak kita bahwa maaf adalah sifat mulia. Maaf adalah akhlaknya para nabi. Maaf adalah akhlaknya para saleh. Dan maaf adalah pintu yang besar untuk perdamaian. Terutama mendamaikan orang lain. Bukan kelemahan. Dan kita harus tanamkan kepada anak-anak kita seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa orang yang pemaaf berarti adalah orang yang kuat, termasuk orang yang kuat. Makanya kata Nabi SAW, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan orang yang kuat adalah orang yang bisa, orang yang badannya besar yang kuat, bukan. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal qadar. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Kemudian selanjutnya adalah tarbiyatut tifl mundu shighar ala khalqi tasamuh taj'aluhu sahibu syakhsiyatin ijabiyyah. Orang yang mendidik anaknya dari kecil, ini buat para orang tua. Orang yang mendidik anaknya dari kecil untuk memiliki sifat maaf, maka dia akan tumbuh dengan sifat-sifat yang positif. Dia tidak akan melihat orang lain dengan sifat-sifat negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah asy-syakhsul mutasami yatamatta' bil ihtiram wa taqdir. Orang yang suka, ketika kita menanamkan sifat maaf kepada anak kita, maka suatu saat dia akan tumbuh dengan sifat yang memuliakan orang lain, mencintai sesama manusia. Fala yuhibbun nas at-ta'amul ma syakhsil adwanil muhibbil intiqam, dan dia akan bermuamalah, akan bersosialisasi dengan manusia dengan kecintaan dan tidak dengan permusuhan. Kemudian adalah di antara hal yang kita harus tanamkan kepada anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita adalah jangan paksakan anak untuk memaafkan. Itu pertama. Jangan paksa, kamu minta maaf sana. Kamu kan sudah berbuat sana, minta maaf. Tidak. Ini akan membuat anak itu menjadi punya sifat negatif. Tapi kita buat anak kita itu suka untuk meminta maaf. Sampai dia menerima, sampai dia menerima pelajaran tentang maaf tersebut. Gini, kebanyakan kita, kalau seandainya kita memaksakan murid kita, memaksakan anak kita untuk minta maaf, bukan atas kesadarannya, yang ada adalah dia hanya terpaksa untuk minta maaf. Terpaksa untuk minta maaf. Tapi bagaimana kita tanamkan kepada anak kita, kita kita didik mereka dengan sifat-sifat pemaaf ini, kita didik mereka dengan baik, kemudian kita bentuk bahwa sifat di dalam pikiran mereka, di pikiran alam sadar mereka, bahwa sifat maaf ini adalah sebuah sifat yang sangat mulia, sehingga ketika dia minta maaf adalah dengan minta maaf secara tulus, bukan karena dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu masya'ir tifli qabla nasihati wa tarkihi yu'abbir amma fi dakhili. Ketika ada anak-anak bertengkar berbuat sara, jangan langsung di-judge. Tapi yang kita lakukan adalah kita dengarkan dulu keluhan-keluhannya. Kita dengarkan dulu masukan-masukannya. Dan apa sebab-sebab dia membuat dia marah, apa apa sebab-sebab membuat dia marah gitu. Kita dengarkan dulu. Jangan langsung memotong pembicaraannya, tidak mau mendengarkan, kemudian dipaksa untuk minta maaf. Ini tidak bagus. Kemudian juga yang paling penting juga adalah yang paling penting untuk dilakukan oleh orang tua adalah memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Ketika anak-anak belajar, dia tidak hanya mendengar nasihat dari orang tuanya, tapi juga dia melihat langsung perilaku orang tuanya. Orang tuanya maafkan nggak? Enak aja, kadang-kadang orang tua enak aja dimaafin. Enggak, tapi kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk memiliki sifat maaf. Untuk memiliki sifat maaf. Kita dulu sebagai orang tua nih yang memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk memaafkan orang lain, untuk tasamu, untuk lapang dada kepada orang lain. Ketika kita selalu mengucapkan maaf ketika berbuat kesalahan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, maka anak-anak akan lebih mudah belajar. Ketika kita berbuat salah kepada orang tua kita,
atau kita berbuat salah kepada anak-anak kita, maka yang lebih dahulu orang tua jangan gengsi untuk meminta maaf kepada anaknya. Kenapa? Dari situlah anak kita akan belajar bagaimana cara memaafkan. Yang kedua adalah latih membangun empati. Kita harus latih membangun empati kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa memahami perasaan maupun sudut pandang orang lain. Misalnya gini, eh, menurut kamu misalnya, bagaimana kalau seandainya si si B tadi tidak boleh ikut mainan atau tidak boleh ikut main? Apakah sakit hati atau tidak? Atau kalau anak kita dorong orang lain, coba bayangkan kalau seandainya kamu didorong, itu sakit atau tidak, sehingga dia memiliki empati. Jadi kita bangun empati terlebih dahulu kepada anak kita agar dia bisa memahami sifat maaf ini, agar dia tahu perasaan sudut pandang orang lain. Karena kadang-kadang anak-anak itu, kalau seandainya tidak dibangun rasa empati terhadap anak, maka dia itu sulit untuk, kenapa sih saya harus maafkan? Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian sampaikan bahwa kesalahan mereka itu memiliki akibat. Anak-anak mungkin belum cukup bila hanya diminta membayangkan perasaan orang lain seperti cara yang barusan kita sebutkan. Tapi coba lengkapi juga obrolan Anda dengan akibat yang nyata. Misalnya, ketika ia mendorong, ketika ia memukul atau eh, berbuat kasar, tanyakan, kalau kamu digituin suka nggak? Sampaikan itu akibatnya, tidak suka, saya tidak senang, dan lain sebagainya. Contoh lain ketika misalnya ia memecahkan gelas misalnya, akibat tendangan bola, kita bisa katakan kira-kira pecahan pecahan pot bunga ini bisa melukai kaki kita tidak ya? Dengan begitu mereka akan lebih mudah memahami bahwa kesalahan yang mereka perbuat ini memiliki akibat. Jadi kita pahamkan kepada mereka, kepada anak kita bahwa kesalahan mereka itu memiliki akibat sehingga dia harus meminta maaf sebagai tanda bahwa dia itu bersalah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan dia apresiasi. Berikan dia apresiasi. Berikan apresiasi yang menunjukkan bahwa Anda bangga kepada anak Anda atas setiap kemampuan atau kemajuan yang dia perbuat. Berikan dia apresiasi. Ketika dia minta maaf, berikan dia pujian. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahimu dan ini kamu telah melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu paling pertama yang kita lakukan. Kamu telah melakukan perintah Allah yang Allah suka. Karena Allah suka dengan orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang bertanya. Insyaallah jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kajian telah selesai ya. Ini alhamdulillah sudah ada masuk satu pertanyaan Ustadz. Sebentar, Ana bacakan. Bismillah dari Bunda Siti Nur Latifah, izin bertanya Ustadz, bagaimana kita bersikap ketika anak kita disakiti, seperti didorong, direbut mainannya, atau sebagainya oleh teman sebayanya. Terkadang ada orang dewasa di sekitarnya yang malah menyuruh anak untuk lawan aja atau rebut mainannya lagi. Bagaimana ya Ustadz sebaiknya? Apa betul anak harus mempertahankan hak miliknya? Salah satunya ya dengan merebut lagi mainan yang direbut oleh temannya. Apakah di sini berlaku anak memaafkan temannya dengan membiarkan temannya mengambil mainannya? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, wafikum warahmatullah, jazakallah, jazakillah khair. Jadi ketika ada seorang anak diganggu, seperti yang baru kita sebutkan tadi, ketika ada seorang yang diganggu, maka yang kita lakukan adalah yang pertama adalah memberikan pengertian bahwa kepada anak bahwa hal itu salah dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kita boleh kita boleh kita boleh untuk menyuruh anak kita mempertahankan mainannya. Ini boleh. Sehingga anak kita juga tidak menjadi orang yang lemah. Jadi maaf itu bukan menjadi lemah dan bukan berarti kita tidak boleh mempertahankan apa namanya mainannya diambil terus dia nggak boleh ambil lagi, tidak. Tapi yang dimaksud maaf ini adalah ketika orang berbuat salah setelah diambil mainannya apa dia sudah rebut segala macam, kan si temannya ini yang salah. Maka kita ajarkan bahwa kita harus memaafkan dia. Kita ajarkan bahwa kita harus memaafkan dia, bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan untuk mempertahankan diri atau mempertahankan hartanya, tidak. Tapi itu boleh kita merebut juga, merebut merebut mainannya. Nah, setelah direbut gimana? Nah, itu setelah direbut, kemudian pasti jengkel, anak kita kan jengkel. Anak kita seakan-akan nanti mau balas dendam ke depannya. Maka di situ ditanamkan
sifat maaf. Ditanamkan sifat maaf. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Sejauh ini belum ada Ustadz. Sebentar, coba. Apakah ada bunda, ayah, atau teman-teman semua yang ingin bertanya lagi kepada Ustadz? Sepertinya sudah cukup ya Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga Allah berikan ilmu nafi dan menjadikan teladan. Nanti kita bisa sama-sama menjadi teladan bagi anak-anak dan Amin. Allah berikan kita semua kemudahan untuk mendidik anak-anak dengan sabar, dengan tadi juga ya terkait dengan sifat penanaman sifat pemaaf insya Allah. Tadi bagi penanya terpilih, insya Allah Bu Siti Nur Latifah, silakan untuk DM ke Instagram Atfal untuk kami nanti tindak lanjuti untuk pengiriman hadiahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya karena qadarullah tidak ada teman-teman yang bertanya lagi. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz Lukman karena telah bersedia meluangkan waktunya. Ya. Kemudian insya Allah kita dapat bertemu lagi ya di kajian-kajian selanjutnya. Jangan lupa juga untuk ikuti atau follow Instagramnya Atfal Playhouse dan Fakih Muslim Indonesia untuk mengambil manfaat ilmu dan informasi mengenai webinar dan konten edukasi lainnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di kajian series Atfal Playhouse berikutnya. Jazakumullah khairan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan lupa untuk stay tune di grup Atwal Playhouse Community untuk informasi kelas, kajian, tips, dan ilmu parenting lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis masing-masing ya teman-teman dapat diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.